Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Diaspora yang saya kasihi. Puji nama Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita boleh dapat berkumpul bersama walaupun melalui media online, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita dapat fokus beribadah walaupun melalui online. Biarlah kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, Bapakku datang. Biarlah kita mau menyembah Tuhan kita, karena kita percaya Tuhan kita ada bagi kita dalam setiap masa hidup kita. Dari Bapak Pendeta Marisa Manu. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita di dalam kuasa darah Yesus. Bahwa pertolongan dalam kebaktian minggu pagi ini datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menolong dan memberkati saudara-saudara sekalian dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus sepenuhnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Sebelumnya kita naikkan pujian yang berkata, selidiki aku. Biarlah kita mau Tuhan untuk melihat hati kita, kesungguhan kita dalam mengasihi Dia, karena Tuhanlah yang Maha Tahu dan Tuhanlah yang dapat menilai hidup kita. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Roh Allah memimpin, menyertai, dan beri kepada setiap jemaat memiliki kerinduan yang dalam untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biar Roh Kudus menolong firman Tuhan ini, supaya mereka masing-masing diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-9. Saya akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan Bapak Ibu bisa melanjutkan membaca ayat-ayat seterusnya. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudaraku, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang satu konflik di dalam diri saudara. Konflik ini berbicara tentang manusia rohani, tetapi masih bersikap manusia duniawi. Saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kadang-kadang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang kadang-kadang Bapak Ibu tidak sadari bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan-tindakan seperti orang-orang duniawi. Saudara-saudaraku, saya berdoa biarlah melalui firman Tuhan ini kita pada hari ini bisa memiliki satu komitmen, satu ketegasan iman bahwa kita mau sungguh-sungguh menjadi manusia-manusia rohani yang memiliki ketegasan untuk meninggalkan sikap dan cara hidup duniawi. Karena kita tahu, saudara-saudaraku,
bahwa iblis selalu menggoda saudara untuk mengikuti gaya hidup duniawi, keinginan-keinginan daging. Karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan yang bisa menolong saudara. Karena itu saya mengajak saudara-saudara supaya dalam konflik yang saudara alami, ada satu dilematis dalam hidup saudara. Saudara punya kecenderungan untuk menyenangkan Tuhan, mau melayani Tuhan. Tetapi dalam satu saat tertentu, saudara memiliki satu kemalasan rohani. Saudara melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang bukan rohani. Saya mengajak saudara-saudaraku untuk mengambil 2 langkah ini, supaya saudara bisa keluar daripada situasi konflik dilematis ini. Yang pertama, saya mengajak saudara, mari tinggalkanlah kekanak-kanak rohani saudara. Kalau saudara masih hidup dalam kekanak-kanak rohani, saya percaya saudara tidak akan bertumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Alkitab berkata pada saudara dan saya bahwa kita harus memiliki kehidupan yang serupa dengan Tuhan kita. Kita harus belajar untuk proses di dalam kehidupan kita menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, tinggalkan gaya hidup kekanak-kanakan saudara. Kalau saudara masih hidup dalam kekanak-kanak rohani, maka saudara akan memiliki cara hidup seperti orang-orang duniawi. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan saudara, supaya saudara keluar daripada cara kekanak-kanak rohani. Langkah yang pertama adalah saudara harus memiliki komitmen untuk berdoa. Doa adalah hubungan saudara dengan Tuhan. Doa saudara bisa tahu hati Allah. Doa saudara bisa mengerti kehendak daripada Allah. Karena doa adalah komunikasi antara saudara dan Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu komunikasi antara saudara dengan Tuhan, yaitu melalui sarana doa. Karena itu tetaplah berdoa saudara. Saudara memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh mau berdoa. Karena dalam doa, Roh Kudus juga akan menolong saudara dan saya untuk menyelidiki cara hidup saudara. Kalau saudara tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak berdoa dengan Tuhan, maka saudara melakukan hal yang salah. Saudara merasa itu tidak dosa. Tetapi kalau saudara berdoa, Roh Kudus menolong saudara, mengingatkan kembali saudara bahwa apa yang saudara lakukan, cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu salah. Langkah yang kedua, saudara tinggalkan cara hidup kekanak-kanakan, yaitu saudara harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan dalam Yesua berkata, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Firman Tuhan adalah pernyataan Allah, kata-kata Allah. Luther berkata firman Tuhan itu adalah napas Allah. Dan saudara bisa mengerti siapakah Allah, mengerti kehendak Allah, yaitu melalui wahyu yang telah Tuhan berikan dalam firman Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara, mari baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau saudara baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka saudara ada kekuatan Tuhan yang menyertai saudara. Inilah filter untuk menolong saudara untuk menolak cara hidup duniawi. Karena Alkitab berisikan tentang cara hidup yang kudus, cara hidup yang berkenan pada Tuhan. Tetapi pikiran-pikiran orang duniawi adalah pikiran-pikiran yang berbau dosa. Langkah yang ketiga untuk kita keluar daripada cara hidup kekanak-kanakan rohani, yaitu memiliki iman. Iman pertama, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang berikutnya, saudara harus berjalan dalam iman. Saudara, Alkitab berkata, orang benar itu hidup karena iman. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Karena itu saudara bisa hidup menerima semua kenyataan-kenyataan tentang harapan saudara untuk masa depan. Saudara hanya minta dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong saudara. Percayalah janji Tuhan adalah janji yang sungguh-sungguh. Tuhan akan Tuhan akan menggenapi semua janji-janji. Dan saudara bisa mendapatkan dengan iman. Kalau saudara ada tantangan dalam perjalanan iman saudara, yakinlah saudara, saudara harus percaya kepada apa yang dikatakan firman Allah. Lakukanlah berdasarkan firman Allah, itu adalah langkah iman. Maka saudara juga bisa keluar dari cara hidup kekanak-kanakan. 3 langkah untuk kita keluar daripada kekanak-kanakan rohani, yaitu kita perlu berdoa. Kita perlu merenungkan firman Tuhan, dan kita
harus memiliki iman yang kuat. Apapun penderitaan datang pada kita, kita memiliki iman. Saudara-saudaraku yang terakhir, supaya kita bisa meninggalkan cara hidup yang lama, supaya kita bisa keluar dari dilematis manusia rohani tetapi masih kecenderungan hidup di dalam kehidupan duniawi, yaitu saudara harus minta supaya Tuhan memimpin saudara. Tuhan Yesus naik ke surga dan berkata, aku akan mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa tinggal diam di dalam diri saudara. Tidak tahu ke saudara bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri saudara? Itulah pemberian Tuhan yang luar biasa. Dia beri kepada saudara berupa kuasa ilahi, itu Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa memimpin saudara, Roh Kudus bisa memenuhi saudara. Mengapa pentingnya Roh Kudus memimpin dan memenuhi saudara? Karena saudara masih hidup dalam dunia. Kecenderungan begitu kuat. Dengan kekuatan saudara sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, saudara pasti tidak akan kuat menghadapi tantangan-tantangan yang datang. Kecenderungan untuk terus berbuat dosa. Karena itu saudara perlu undang Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Roh Kudus bisa memimpin saudara, supaya keinginan-keinginan daging saudara disalibkan, dan Roh Kudus memberi kemampuan untuk saudara memiliki kerinduan berdasarkan keinginan daripada Roh. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan orang Kristen yang suam-suam kuku. Bukan orang Kristen yang bermain-main dengan kebenaran, hari ini taat pada kebenaran dan besok berbuat dosa. Saya mengajak saudara, pertama, tinggalkanlah gaya hidup kekanak-kanakan saudara. Dan yang kedua, mari datang kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan memimpin saudara dari Roh Kudus. Dia memenuhi saudara dari Roh Kudus. Dan hari ini, saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Saya tahu Roh Kudus sedang bekerja di tempat di mana saudara duduk sekarang. Saya percaya Roh Kudus masuk dalam rumah tangga saudara. Kalau hari ini saudara mau sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, saudara mau supaya saudara hidup jadi terang dan garam dunia, menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, saudara ambil keputusan hari ini. Komitmen sungguh-sungguh, tinggalkan kekanak-kanak rohani. Jangan cengeng dalam iman saudara. Karena itu saudara, minta Roh Kudus. Roh Kudus pimpin hidup saudara. Dan saya percaya hari ini Roh Kudus menjamah saudara. Dan Roh Kudus akan menguatkan saudara. Dan hari besok, hari seterusnya, hidup saudara berubah. Saudara akan melakukan hal-hal yang lebih ajaib untuk Tuhan disenangkan. Dan cahaya kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali firman Tuhan ini. Kita akan memuji Tuhan. Dan saudara, biarlah dalam pujian ini saya berdoa berharap supaya saudara bisa mengambil keputusan dan berkata pada Tuhan, aku mau tinggalkan kekanak-kanak rohani. Kita mau iring Yesus, mengikut Yesus apapun situasi. Walaupun saudara tidak memiliki ekonomi yang cukup, jangan menjual Tuhan Yesus karena ekonomi yang tidak cukup itu. Yesus telah menjanjikan kehidupan yang kekal. Dia memberikan hal-hal yang indah bagi saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Mari berbuat lebih baik lagi. Mari kita nyanyikan sama-sama saudara-saudara. Saya mau ikut Yesus. Haleluya. Haleluya saudara. Mari semua membuka hati dan terima Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus menolong saudara untuk memahami kebenaran ini dengan baik. Haleluya saudara. Haleluya. Saya mau Yesus. Amin. Saya mau Yesus. Haleluya Yesus. Selama-lamanya. Haleluya. Katakan saya mau iring Tuhan Yesus. Saya mau iring Amin. Tuhan Yesus. Saya mau iring Yesus. Katakan sampai selama-lamanya. Lamanya. Meskipun saudara dan saya susah. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, Amin. saya mau iring Yesus. Saya minta Bapak Ibu yang ada di rumah tetap
Saudara butuh Roh Kudus. Roh Kudus akan memperbaiki akan setiap kehidupan saudara. Hari ini adalah hari yang terbaik bagi saudara. Tinggalkan kekanak-kanak rohani saudara. Saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa lagi. Dan Roh Kudus akan pimpin saudara. Dan pimpinan Roh Kudus akan menuju kepada satu hidup yang penuh dengan kelimpahan jasmani dan rohani. Haleluya saudara. Haleluya. Yesus. Katakan sampai lamanya. Saya mau berdoa untuk saudara. Saudara, tantangan di dada saudara sebagai tanda penyerahan bahwa kita bersatu dalam roh saat ini. Karena Roh Kudus sedang menolong saudara, menjamah saudara. Bapa di surga, terima kasih. Kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak ingin melemparkan kami pergi ke neraka oleh karena kenajisan dosa-dosa kami. Oh Tuhan, hari ini kami sungguh sadar bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah dibayar oleh darah Tuhan yang sangat mahal harganya, yang tidak bisa kami bayar dengan uang yang banyak yang kami miliki. Tetapi itu karena anugerah daripada Tuhan. Kami tahu hidup kami telah ditebus oleh darah-Mu. Karena itu biarlah hidup kami serahkan penuh kepada tangan Tuhan. Iblis mau hancurkan hidup kami dengan Tuhan. Iblis banyak menggoda kami tidak kuat untuk menghadapi perjuangan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu sulit ini. Kadang-kala ekonomi membuat kami jauh dari Tuhan. Kadang-kala kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan melalui doa-doa kami, sehingga kami mulai malas, suam-suam tubuh, tidak lagi haus dan mencari Tuhan. Apalagi Tuhan dalam situasi pandemi ini kami tidak bisa bergereja, semangat kami menjadi kendor. Oh Tuhan, kami berada dalam situasi yang sulit ini. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus Tuhan telah kirim bagi kami. Roh Kudus biarlah datang dan tinggal di dalam hidup kami. Beri kekuatan kepada kami supaya kami bisa hidup sesuai dan sekehendak daripada Tuhan. Bapa di surga, hamba pada kesempatan ini berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan pulihkan ekonomi mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami juga mau bersyukur karena beberapa di antara saudara telah diluputkan Tuhan dalam masa di mana mereka isolasi mandiri, di mana Tuhan menolong mereka, Tuhan memberi anugerah yang luar biasa sehingga mereka diluputkan daripada kematian dan maut. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhanlah menjaga hidup kami. Penyakit tidak akan merenggut nyawa kami kalau tanpa kehendak dari Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang sampai pada hari ini masih bisa makan dan minum. Kami tahu itu oleh karena anugerah Tuhan. Itu adalah kasih setia Tuhan bagi kami. Walaupun banyak orang menderita, tapi kami percaya dalam penderitaan kami karena mengikut Tuhan. Itu ada berkat besar yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, pada waktu kami ada mengalami kesulitan, jangan kami mengalami kesulitan iman. Iman kami tidak menjadi mundur Tuhan, tapi iman kami menjadi kuat. Karena iman yang bisa menolong kami keluar dari berbagai kesulitan. Kami berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan tampakkan kepada masing-masing anak-anak Tuhan, baik anak kecil, dewasa, suami dan istri. Mereka memiliki kekuatan iman yang kuat, dan itulah modal mereka untuk keluar berhasil di dalam situasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Karena itu kami mempercaya tetap kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, pejabat-pejabat gereja, pengurus gereja yang ada, yang memimpin kelompok-kelompok sedih, memimpin kelompok-kelompok doa, dimanapun mereka berada. Kami minta tangan Tuhan sertai mereka, berkati mereka Tuhan, supaya dalam pandemi tidak mengurangi semangat daripada anak-anak Tuhan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang bekerja, oleh karena PPKM ini mereka dikurangi bekerja. Oh Tuhan, pasti ekonomi mereka akan terus berkurang. Tapi kami mau datang pada Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang mengalami krisis ekonomi, yang bekerja tidak terlalu baik. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya memberkati, mengurangi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, yang sakit kami berdoa Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Anak-anak kami sekolah minggu yang juga mendengarkan cerita sekolah minggu secara online, kami berdoa dan memberkati mereka masing-masing.
setiap anak-anak. Tuhan memberkati masa depan anak-anak kami juga ada di dalam tangan Tuhan. Berkatilah gereja Tuhan, gereja Kristen Injil Nusantara Jemaat Diaspora. Tuhan memberkati kami, memberkati juga program pelayanan online. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami diajarkan tentang persembahan yang sukarela dari hati. Karena Tuhan akan memberkati orang yang memberikan dengan hati yang sukarela. Seorang perempuan yang tidak memiliki harta yang banyak, tetapi dia memberikan beberapa dua peser, tetapi itu dipandang oleh mata Tuhan itu mulia sekali. Dibandingkan dengan orang yang membanggakan diri, mempersembahkan persembahan yang terbaik. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau beri kepada kami iman untuk memberi dari kekurangan kami. Karena kami begitu mengasihi Tuhan. Kami tidak bisa membayar akan kebaikan dan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, biar persembahan yang kami beri ini diberkati oleh Tuhan. Kami tidak akan kekurangan. Karena itu berkatilah gereja kami yang menggunakan akan persembahan ini untuk perluasan kerajaan Allah. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan bersyafaat pada saat ini juga dari seluruh untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, dan semua staf kementerian sampai kepada jajaran paling bawah. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus berkati mereka. Beri kepada mereka hikmat kebijaksanaan di dalam melaksanakan peraturan-peraturan itu dengan penuh tanggung jawab, khususnya di dalam program PPKM ini. Biarlah semua masyarakat mereka tunduk dan taat sehingga penyebaran COVID-19 itu menjadi berkurang. Kami mohon belas kasihan Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia ini, tolonglah kami semua Bapa, supaya kami luput daripada COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas syafaat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karisma. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala, Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk warta jemaat GKI Diaspora minggu selanjutnya akan disampaikan melalui WhatsApp grup GKI Diaspora. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.